Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Sewu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kampung Sewu yang saya hormati pula, dan juga para peserta seminar pada sore hari ini yang saya hormati. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara dalam acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sebelum saya membawakan acara, perkenankan saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada seminar pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemberian materi oleh narasumber, kemudian acara yang kelima yaitu tanggapan dan saran oleh mentor, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini yang saya hormati, marilah untuk menyingkat waktu acara pada siang hari ini kita awali. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta seminar dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Peserta seminar dimohon untuk duduk kembali. Para hadirin yang saya hormati, untuk membuka pada acara seminar siang hari ini, marilah kita awali dengan acara pembukaan. Kita buka bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Sewu kepada beliau Bapak Sarno, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar MPD, dipersilakan. Tes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati
Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Kampung Sewu. Di sini sebagaimana sudah kita ketahui adalah kegiatan seminar dengan tema hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Sebelum saya matur, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan yang terbukti pada siang hari ini kita bisa merawui sebagaimana undangan yang disampaikan oleh Ibu Eni Kristianingsih dalam seminar yang akan dibawakan oleh beliau. Salam serta sholawat kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat yang kita nantikan besok kita dapatkan di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta seminar pada siang hari ini yang sangat antusias sekali dalam menunggu-nunggu atau menanti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni, yang mana salah satunya adalah terkait dengan isu yang ada di sekolah SD Negeri Kampung Sewu yang menurut Bu Eni layak atau penting untuk diangkat. Jadi dalam kurun waktu sekian minggu terakhir ini Bu Eni sudah melakukan berbagai tambahan kesibukan ya di sini, karena memang merancang suatu kegiatan yang mana itu akan memberikan dampak pada SD kita ini. Jadi di sini saya pun juga penasaran seperti Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Eni pada siang hari ini. Kemudian yang terakhir, saya selaku kepala sekolah di SD Kampung Sewu apabila dalam memberikan support khususnya ke Bu Eni dan ke rekan guru semuanya ada hal yang kurang sempurna, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan seminar siang hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah di Negeri Kampung Sewu. Acara selanjutnya yaitu paparan tentang seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Eni Kristianingsih, Sarjana Pendidikan. Untuk itu kepada Ibu Eni Kristianingsih, Sarjana Pendidikan, waktu sepenuhnya kami aturkan. Namun sebelumnya kita berikan aplaus, tepuk tangan dulu yang meriah. Ya, kepada Ibu Eni Kristianingsih, waktu kami aturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarno SPD SD MPD, selaku mentor juga. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kampung Sewu. Kemudian kepada Bapak Ibu karyawan yang saya hormati pula. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat dan sehat
sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti seminar orientasi P3K. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan nanti syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Surakarta. Dalam hal ini saya mengangkat isu tentang pengelolaan piket guru dalam upaya peningkatan hasil literasi numerasi pada siswa SD Negeri Kampung Sewu Surakarta Angkatan 1 tahun 2024. Ini biodata saya. Nama saya Eni Kristianingsih. NIPPPK adalah 1980 12 20 20 23 212 004. Golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Negeri Kampung Sewu Surakarta, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Latar belakang yang mendasari orientasi seminar kali ini yaitu untuk khususnya kita PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan aparatur sipil negara ASN yang resmi oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dasar dari orientasi kali ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai ASN yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sedangkan untuk maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu kegiatan orientasi PPPK dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah, negara, dan budaya organisasi pemerintah. Sedangkan tujuannya ada 3 tujuan yang diangkat di sini. 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Yang ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Sedangkan waktu dan tempat, khususnya saya pada PPPK kali ini yaitu saya termasuk angkatan 1 yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 sampai berakhir hari ini 30 September 2024 bertempat di SD Negeri Kampung Sewu, Kota Surakarta. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Terdapat visi dan misi. Visi daripada pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Sedangkan yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Sedangkan untuk misi yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan berkerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Ini adalah bagan dimulai dari wali kota dan wakil wali kota, di mana di bawah wali kota dan wakil wali kota ada sekretariat daerah, kemudian sekretariat DPRD, kemudian ada bidang, kemudian ada badan, kemudian ada inspektorat, yang terakhir adalah ada kecamatan. Ini adalah bagan untuk struktur organisasi tata kerja di Kota Surakarta. Inilah yang diangkat di Kota Surakarta, yaitu pedoman budaya kerja pemerintah Kota Surakarta yang berakhlak, di mana bernya di sini adalah berorientasi pelayanan, sifatnya adalah melayani semuanya kembali ke masyarakat. Kemudian A-nya adalah akuntabel, kemudian K kompeten, kemudian H harmoni, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan kolaboratif. Ini yang diharapkan oleh pemerintahan Kota Surakarta, bahwa kita sebagai pendidik khususnya senantiasa mempunyai budaya kerja yang berakhlak. Sedangkan fungsi dan tugas peran ASN khususnya PPPK, fungsinya ada 3 fungsi, yaitu 1, melaksanakan kebijakan publik, 2, pelayanan publik, 3, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugasnya juga ada 3, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Sedangkan peran yang harus dilakukan oleh PPPK, 1, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, dan bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah hak dan kewajiban ASN PPPK. Kita melaksanakan hak juga harus, kita mendapatkan hak juga harus melaksanakan kewajiban. Hak kita itu 1, mendapatkan penghasilan, bisa berupa upah atau gaji. Kemudian 2, penghargaan yang bersifat motivasi. Kemudian 3, tunjangan dan fasilitas. 4, jaminan sosial, ada jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian, pensiun, dan hari tua. Kemudian lingkungan kerja, pengembangan diri, serta yang ketujuh adalah bantuan hukum. Inilah hak-hak yang kita terima. Sedangkan kewajiban yang harus dibebankan kita dan harus kita jalankan adalah 1, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan perilaku ASN. 4, menanti ketentuan peraturan perundang-undangan. 5, menjaga netralitas. 6, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nilai dan etika di SD Negeri Kampung Sewu tercinta, yaitu profilnya. SD ini berada di daerah Kampung Sewu, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 295, Desa Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Insya Allah tempatnya sejuk dan aman. Visinya yaitu terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat
yang berkarakter, berprestasi, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya di SD Negeri Kampung Sewu itu ada 5 misi yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Mulai dari merancang, kemudian menanamkan nilai-nilai, sampai mengembangkan kehidupan yang berwawasan lingkungan melalui program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah. Rencana hasil kerja PPPK ini yang saya lakukan dengan bantuan Bapak Kepala Sekolah selaku mentor selama 5 hari ke belakang kemarin. Kita membahas tentang rencana hasil kerja. Ternyata mendapatkan beberapa isu yang bisa diangkat di SD Negeri Kampung Sewu, yaitu ada 4. Yang pertama, rendahnya nilai AKM, literasi dan numerasi. Yang kedua, karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, budaya hidup sehat. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang proses berpikir, desain, dan langkah pembelajaran. Di sini yang saya ambil untuk isu yang saya angkat adalah yang pertama, rendahnya nilai AKM, literasi, dan numerasi siswa-siswi SD Negeri Kampung Sewu. Sehingga tertuang gagasan yang diangkat sebagai judul, yaitu pengelolaan piket guru dalam upaya peningkatan hasil literasi numerasi pada siswa di SD Negeri Kampung Sewu, Surakarta. Adapun rencana hasil kerja tahunan di SD Negeri Kampung Sewu, bentuk kegiatannya ada 5. 1. Identifikasi isu. 2. Merancang aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Keempat, melaksanakan aktualisasi. Dan kelima adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Mari kita bahas satu persatu untuk bentuk kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi isu. Tahapan kegiatan di sini saya mengambil 3 tahapan, bisa melalui analisis data, kemudian melalui observasi, serta yang ketiga adalah melalui wawancara. Adapun output atau hasilnya yaitu berupa laporan hasil, analisis data, observasi, dan wawancara. Diharapkan nantinya akan berkontribusi terhadap visi dan misinya, yaitu mengenali kebutuhan siswa dan merancang program yang tepat agar nanti hasilnya untuk literasi dan numerasinya mengalami peningkatan. Untuk yang kedua, yaitu merancang aktualisasi. Tahap kegiatannya merancang kegiatan piket yang bervariasi dan menarik. 2. Memilih media pembelajaran yang sesuai dan menarik. 3. Membuat jadwal piket guru yang jelas dan terstruktur dengan penanggung jawabnya. Output yang diharapkan nanti adalah adanya rencana kegiatan piket, jadwal piket, dan materi pembelajaran. Sedangkan kontribusi terhadap visi misinya yaitu menyusun program yang terstruktur dan berkelanjutan. Sedangkan yang ketiga yaitu membuat aktualisasi. Tahap kegiatannya ada 3 juga, yaitu 1. Menyusun materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pengembangan siswa. 2. Mempersiapkan sarana prasarana yang diperlukan dalam kegiatan literasi numerasi. 3. Menyediakan lembar kerja siswa dan membuat rubrik penilaian untuk mengetahui perkembangan siswa. Tentunya disesuaikan dengan tingkat fasenya anak-anak, dimulai dari fase A sampai fase C. Kemudian output yang dihasilkan adalah menyiapkan materi pembelajaran, lembar kerja, serta rubrik penilaian. Sedangkan kontribusi yang diharapkan terhadap visi dan misi sekolah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Ada tahapnya juga sama, ada 3 tahap, yaitu 1. A. Melaksanakan kegiatan piket sesuai dengan jadwal dan penanggung jawab.
Kalau di SD Negeri Kampung Sewu itu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, di mana sudah terprogram dan penanggung jawabnya juga sudah ada masing-masing. Kemudian yang B, guru piket membimbing siswa selama kegiatan literasi numerasi, adanya pendampingan dan dilakukan setiap pagi hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian yang C, guru piket dan guru lain memberikan umpan balik ke siswa agar siswa mengetahui hasilnya, yaitu dengan cara anak-anak terkadang memberikan jawaban mereka di lembar literasi numerasi yang akan diberi nilai, kemudian diberikan umpan balik hasilnya anak biar tahu mereka mengalami peningkatan atau tidak. Kemudian output yang dihasilkan di sini adalah berupa dokumentasi dan hasil kerja siswa. Sedangkan kontribusi terhadap visi misi yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep literasi dan numerasi. Tahapan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi aktualisasi. Ada 3 tahap. 1. Membandingkan hasil evaluasi akhir dengan hasil evaluasi awal. Berarti sebelum tindakan dan sudah tindakan, adakah perbedaan dalam hal hasil. Kemudian yang B, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam kegiatan literasi dan numerasi. Sedangkan yang C, membuat rencana tindak lanjut. Sedangkan output hasilnya itu berupa laporan serta evaluasi. Sedangkan kontribusi terhadap visi misinya memperbaiki dan mengembangkan program piket. Dari kegiatan kerja tahunan itu akan diimplementasikan ke kegiatan kerja menengah. Rencana kerja menengah di SD Negeri Kampung Sewu. Ini berasal dari refleksi atau evaluasi yang sudah dilakukan di rencana kerja tahunan yang akan berlanjut ke rencana kerja menengah. Adapun kegiatannya yaitu 1. Identifikasi kebutuhan, 2. Perencanaan program, 3. Pelaksanaan piket guru, 4. Evaluasi dan refleksi, kelima, pelaporan, sosialisasi hasil, dan pengembangan berkelanjutan. Akan kita bahas satu persatu untuk rencana kerja menengah. Identifikasi kebutuhan. Ada 3 tahap, yaitu melakukan asesmen awal untuk mengetahui, mengidentifikasi kesulitan yang dialami oleh siswa. Kemudian menyampaikan materi tentang pentingnya literasi numerasi. Hal ini adalah berpengaruh dengan nilai AKM atau namanya rapot pendidikan. Bagaimana caranya supaya rapot pendidikan itu mengalami peningkatan. Yang berikutnya adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Tentu saja tidak akan terlaksana semuanya tanpa kerjasama dari Bapak Kepala Sekolah serta guru-guru dan karyawan yang ada di SD Negeri Kampung Sewu. Sedangkan output yang dihasilkan yaitu profil siswa, kerjasama dengan rekan sejawat, materi pembelajaran. Sedangkan kontribusi terhadap visi, meningkatkan kompetensi guru, khususnya mengajar numerasi. Tahap kedua, yaitu ada 3 tahap juga, menyusun program, membuat jadwal piket. Membuat jadwal piket ini sudah dilakukan oleh SD Negeri Kampung Sewu, yaitu terpampang jelas ada di depan halaman sekolah. Gunanya apa? Agar siswa-siswi dapat melihat tugasnya apa di hari itu. Kemudian menyiapkan berbagai media pembelajaran yang menarik sehingga anak tidak merasa bosan dan tidak pembelajarannya menonton, hanya itu saja. Tetapi kita berusaha untuk membuat literasi numerasi itu semakin menarik. Kemudian output yang dihasilkan, program kegiatan, jadwal piket, media pembelajaran. Sedangkan kontribusi terhadap visi meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk tahap berikutnya yaitu pelaksanaan piket guru. Tahap kegiatannya, setiap tim piket melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Memperkaya kegiatan piket lebih bervariatif dan kreatif. 3. Menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik. Yang dihasilkan adalah laporan kegiatan, data peningkatan hasil belajar siswa, kemudian diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan tahap yang keempat yaitu berupa evaluasi dan refleksi. Tahapannya ada 3, melakukan evaluasi secara berkala, kemudian mengumpulkan data dari hasil siswa tersebut, kemudian melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kekurangan yang ada di diri siswa. Kemudian output yang dihasilkan laporan refleksi dan data evaluasi, sedangkan kontribusi yang diharapkan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi tidak berhenti ya. Ada tahap-tahap berikutnya yang menuju lebih baik. Yang kelima adalah pelaporan, sosialisasi, hasil dan pengembangan berkelanjutan. Ini yang harus dilakukan untuk apa? Supaya orang tua itu mengetahui sejauh manakah anak saya bersekolah di SD Negeri Kampung Sewu, sudah mengalami peningkatan atau belum. Sehingga tahap kegiatannya adalah menyusun laporan yang akan kita bagikan kepada orang tua. Kemudian merencanakan kegiatan literasi, numerasi berdasarkan evaluasi yang didapat di poin 4. Kemudian mengadakan pelatihan workshop bagi guru-guru agar lebih kreatif. Kemudian output yang ingin dihasilkan adalah transparansi. Jadi hasil yang dilaporkan ke orang tua itu benar-benar adalah hasil transparan, tidak dibuat-buat oleh Bapak Ibu guru yang ada di SD kami. Kemudian dan peningkatan kapasitas dari guru agar lebih kreatif. Kontribusi terhadap visinya membangun kepercayaan dan pengembangan kolaborasi antar guru dan orang tua. Inilah yang diharapkan Bapak Ibu, mungkin dengan adanya kolaborasi dengan orang tua, hasil anak akan lebih meningkat, kemudian hubungan antara orang tua dengan pihak sekolah menjadi lebih harmonis. Inilah jadwal piket guru dan koordinator literasi numerasi di SD Negeri Kampung Sewu Surakarta, di mana sudah tertata dari tim koordinator beserta tugasnya masing-masing. Lanjut, kemudian ini dokumen literasi numerasi yang selama ini kami lakukan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat, di mana hari Senin itu ada namanya lagu daerah dan lagu nasional. Kemudian yang hari Selasa baca di pagi hari, kemudian hari Rabunya ada kebersihan lingkungan dan diri. Kemudian hari Kamisnya adalah tentang religi, bisa berupa sholat duha, atau untuk yang beragama non-muslim itu ada namanya doa pagi. Kemudian yang kelima di hari Jumat itu ada permainan tradisional. Gunanya untuk apa? Agar anak-anak itu selalu kenal dengan permainan yang tidak hanya bertaraf digit atau internet dan sebagainya. Diharapkan anak-anak itu mempunyai kenang-kenangan dalam hal permainan tradisional. Dari paparan di atas itu dapat disimpulkan Bapak Ibu ada 7. 1. Kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai sangatlah penting guna meningkatkan kualitas dan mutu ASN untuk kemajuan bangsa Indonesia. 2. Kegiatan orientasi memberikan gambaran kepada PPPK, terutama Rencana Strategis UPD Kota Surakarta. Yang ketiga, PPPK diharapkan mampu mengaktualisasi ilmu yang diterima selama orientasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan tempat tugasnya. Yang keempat, dari hasil rencana kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan berhitung siswa dalam kegiatan literasi numerasi sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal. Yang kelima, siswa diharapkan mempunyai kemampuan yang kreatif dan mandiri dalam mencari solusi tentang literasi dan numerasi. 6. Manfaat yang kita dapat sebagai pendidik ke depan, kita dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tugas dan fungsinya sesuai dengan misi dan visi. Yang ketujuh,
Saya menyadari dalam kegiatan orientasi serta penyusunan laporan kali ini masih banyak kekurangan, maka mohon untuk saran kritik untuk kebaikan di masa mendatang. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Semoga berkenan dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri saya dan pada umumnya untuk SD Negeri Kampung Sewu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, kita berikan aplaus kepada Ibu Eni Widiasi yang telah memberikan paparan pada seminar siang hari ini. Untuk selanjutnya yaitu tanggapan dan juga saran. Ya. Ini waktu kami aturkan kepada peserta seminar, terutama kepada mentor yaitu Bapak Kepala Sekolah. Mohon untuk berkenan memberikan tanggapan atau mungkin saran dan lain sebagainya. Mohon Bapak. Siap, terima kasih. Luar biasa, sekali lagi aplaus untuk Bu Eni, teman-teman. Ini perdana untuk rangkaian kegiatan MOOC yang di sini ada 4 P3K, guru P3K yang dimulai dari Bu Eni, nanti akan berlanjut ke teman-teman berikutnya, dan ini sudah awalan yang sangat bagus menurut saya apa yang disampaikan Bu Eni tadi, luar biasa. Oke, khususnya untuk narasumber Bu Eni selaku pemapar materi tadi. Secara umum saya sudah sangat puas dengan apa yang jenengan paparkan tadi. Laporannya secara sistematikanya lengkap semuanya ada. Kemudian saya tertarik untuk mengupas yang bagian bab 4-nya, yang bab terakhir. Di situ jenengan mengangkat isu tentang literasi numerasi sekolah kita yang dikaitkan dengan piket guru. Itu luar biasa sekali. Jadi memang program itu sudah berjalan sebagaimana teman-teman tahu, hanya namanya program itu kan tetap harus dilakukan refleksi, evaluasi, refleksi. Nah, tadi saya juga sudah mendapatkan gambaran yang sangat rinci dari Bu Eni ketika mengidentifikasi terkait dengan program literasi numerasi tadi. Kemudian juga disebutkan berbagai tantangan atau permasalahan yang ada, serta juga tadi dimunculkan alternatif solusi untuk menghadapi tantangan itu. Jadi secara umum memang seperti yang saya bilang di awal tadi sudah lengkap sebenarnya. Kemudian saya tidak banyak catatan di sini, jadi saya singkat saja karena memang sudah bagus. Dan memang Bu Eni sangat proaktif sekali dalam melakukan konsultasi ke saya. Bahkan satu hari itu bisa berapa kali Bu Eni? Tidak hanya satu kali, beberapa kali. Itu setiap hari aja sekali itu sudah luar biasa tiap hari. Bu Eni nggak cukup kalau hanya sekali dalam satu hari. Satu hari mungkin bisa 2-3 kali menemui saya. Jadi ini apa yang disampaikan Bu Eni ini menurut saya memang sudah hal-hal yang mungkin saat ini perlu menjadi koreksi dari saya, tetapi sudah tidak perlu saya lakukan karena memang Bu Eni langsung melakukan revisi apa yang Bu Eni sampaikan ketika proses konsultasi sebelum acara seminar ini. Jadi memang sudah seperti yang saya harapkan. Sesuatu tetap tidak ada yang sempurna Bu Eni, karena kesempurnaan hanya milik Allah, milik Tuhan. Jadi kalau ada dari saya bukan koreksi sih, tetapi lebih bisa ditanyakan yang bagian kesimpulan Bu Eni. Kesimpulannya tadi ada poin-poin kesimpulan yang tadi juga memang cukup penting. Ada berapa poin di situ ya? Ada 7 Oke, kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika sangatlah penting guna meningkatkan kualitas mutu ASN untuk kemajuan bangsa. Benar. Kegiatan orientasi memberikan gambaran pada P3K, terutama rencana strategi UPD Kota Surakarta. P3K dapat mampu mengaktualisasi ilmu yang diterima selama orientasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil rencana kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan minat baca, berhitung,
baca dan berhitung siswa dalam literasi numerasi sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal. Nah, berarti di sini perencanaan itu akan berdampak pada hasil. Ketika rencananya itu bagus, hasilnya juga akan bagus, kan begitu ya Bu ini, poin yang keempat itu. 5. Siswa diharapkan mempunyai kemampuan yang kreatif dan mandiri dalam mencari solusi tentang literasi numerasi. Nah, di sini luar biasa sekali kalimatnya tadi, saya mendengar, saya tadi tidak melihat, bahkan untuk murid pun dilibatkan dalam mengurai permasalahan yang ada terkait dengan literasi numerasi. Jadi ini sudah berorientasi pada student center, apa yang dilakukan Bu Eni dalam kesimpulan ini, gitu. Jadi tidak hanya guru yang mungkin menyiapkan segala macam materinya, kemudian menyiapkan formatnya seperti apa ketika program literasi numerasi itu, tetapi murid juga diajak untuk berpikir apa yang kalian sukai dari literasi numerasi, apa yang masih kurang dan sebagainya. Jadi ini sangat bagus sekali. Kemudian yang keenam, manfaat yang kita dapat sebagai pendidik ke depan, kita dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas, fungsi sesuai misi dan visi. Nah, tadi di sini mungkin nanti Bu Eni dalam revisinya itu bisa memasukkan kata kunci yang ada pada visi. Kalau nggak salah ada 5 kata kunci pada visi, tapi nggak usah dibuka. Ada 5 kata kunci pada visi sekolah kita. Nah, nanti di situ Bu Eni buat semacam narasi singkat begitu, bahwa program literasi numerasi ini menunjang pada visi misi sekolah untuk kata kunci visi yang mana, begitu, Jadi catatannya. Kemudian yang ketujuh adalah saya menyadari dalam kegiatan orientasi dan penyusunan laporan masih banyak kekurangan. Oke, bagus sekali. Jadi hal ini memang jadi kesepakatan umum, bahwa dalam menyusun suatu rangkaian laporan itu poin nomor 7 itu harus memang disampaikan, dan itu sebagai wujud dari kerendahan hati setiap orang yang melakukan suatu program atau perencanaan, menerima saran, kritik, masukan, bahkan tidak hanya dari mentor. Nanti kalau dari teman-teman juga ada yang memberikan masukan, Bu ini masukkan saja dalam laporannya. Jadi selain dari mentor, nanti dari teman siapa, Bu Lydia misalkan memberikan masukan, gimana Bu Lydia? Oh gitu, memberikan masukan seperti apa itu ditulis dalam laporannya. Itu akan memberi nuansa bahwa laporan ini organik, gitu, jadi hidup, memang real seperti itu ciri sederhana tetapi itu nilainya sangat tinggi sekali. Ketika saya membuat laporan penelitian di kelas, dengan menyebutkan nama siswa dan siswa itu melakukan apa, itu nilainya tinggi sekali, karena itu menunjukkan bahwa memang pembuat peneliti ini real ini, gitu. Itu salah satunya. Saya yang terakhir sambil yang terakhir saya agak lupa tadi saya tulis. Nanti yang terakhir aja ketika Bu Eni masih revisi lagi nanti bisa tapi tidak banyak, hanya sedikit, tapi hanya benar-benar ini. Saya kira itu masukan dari saya cukup, dan saya sangat puas dengan apa yang sudah dilakukan Bu Eni. Gimana untuk teman-teman, rekan-rekan guru, apakah juga sudah baik menurut penjelasan Bu Eni tadi? Puas semuanya, luar biasa, ngeten dari Pak Rawan. Nanti untuk selanjutnya juga semangat Bu Eni itu menular ke berikutnya, begitu, itu ya saya amin. Saya kira itu tidak panjang kali lebar, saya sudah cukup semuanya tadi, luar biasa, saya berikan pujian. Terima kasih Bu Eni. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya memberikan kepada Pak Rawan. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga selaku mentor yang telah memberikan tanggapan dan sarannya. Mungkin ada tambahan dari narasumber untuk memberikan sesuatu tanggapan tadi.
Terima kasih Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sarno yang telah memberikan tanggapan serta masukan ke saya. Itu semua menjadi lebih bermanfaat untuk saya. Semoga nanti di mendatangnya itu akan menjadikan saya lebih baik lagi dalam hal mendidik anak, kemudian mendidik anak siswa kelas di SD Negeri Kampung Sewu, kemudian dan bermanfaat juga untuk rekan-rekan semuanya, sehingga kita bisa berkolaborasi di SD ini demi kemajuan SD Negeri Kampung Sewu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mentor beserta rekan-rekan semuanya yang telah bersedia untuk mendukung serta mensupport saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, ini ada tambahan lagi dari Bapak Kepala Sekolah. Moga Bapak. Oke, 1 menit nggak ada. Tadi saya lupa, ini ingat bahwa apa tadi program yang tadi Bu Eni juga sampaikan tadi ada yang kalau nggak salah tahunan atau menengah tadi nggih. Tahun menengah nggih. Nah, itu nanti adalah follow up dari kegiatan seminar ini, meskipun mungkin tidak dilaporkan, tetapi karena memang ada salah satu bagian jangka menengah tadi, kemungkinan besar memang akan ditanyakan nih dari pihak BKPSDM, karena memang ada bagian itu, meskipun dari daerah lain tidak ada, itu hanya khusus Solo. Jadi untuk mengantisipasi itu saya kira Bu Eni pun juga apa yang sudah direncanakan tadi itu tetap pelan-pelan juga dibuat laporannya, dan ini nanti menjadi praktik baik penjenengan. Itu nggih. Bisa menangkap Bu Eni? Oke, terima kasih. Itu tambahnya. Matur suwun Mbak Rawat. Terima kasih atas tambahannya. Kepada peserta seminar yang berbahagia, mungkin ada tanggapan lain dari peserta seminar? Saya kira tidak ada ya, karena kita tim ya. Mungkin di dalam bekerjanya kita selalu dilibatkan juga dan semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, demikian tadi seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta telah kita lalui bersama, dan alhamdulillah acaranya bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita lanjut ke penutup, perkenankan saya selaku moderator atau pembawa acara, apabila dalam penyampaian acara ada kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, marilah acara seminar pada sore hari ini kita akhiri dan kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta seminar dimohon untuk berkenan berdiri di depan untuk foto bersama.